Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Rivia Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat nastar daun yang super lumer, anti retak dan juga glowing. Cara membuatnya gampang banget, juga bisa dijadikan ide jualan untuk menambah penghasilan kalian selama di bulan Ramadan ini. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku udah siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang, 300 gram margarin, ini aku pakai Blue Band yang kiloan, 100 gram gula halus, 50 gram tepung maizena, 1 sendok teh vanili bubuk, 3 butir telur ayam untuk adonan, dan 2 butir telur bebek untuk olesan supaya hasil warnanya bagus. Dan yang terakhir 50 gram susu bubuk. Langkah pertama, langsung aja kita masukkan semua margarin ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan 3 butir kuning telur, kemudian tambahkan gula halus, lalu pasang kaki mixer yang model beater seperti ini. Setelah itu kita mixer ketiga bahan ini sampai adonannya lembut dan teksturnya seperti mayonnaise. Dan ini aku gunakan Pico Mixer MX500 dari Mito Elektronik. Untuk cara menggunakannya tinggal kalian lihat aja pengaturannya di sini. Karena kita pakai kaki mixer yang model beater, maka maksimal level kecepatannya sampai level 9. Pico Mixer ini kapasitasnya 5 liter dan bisa untuk membuat adonan 500 gram tepung terigu kering. Selain itu untuk gearnya juga udah pakai metal gear ataupun gear besi, jadi udah nggak pakai gear plastik lagi, yang pastinya lebih awet, lebih tahan banting dan lebih kuat. Dan Pico Mixer ini juga dilengkapi dengan red silicone beater, jadi hasil adonan lebih maksimal. Juga merupakan red silicone pertama di Indonesia. Selain itu daya listriknya juga rendah banget, mulai dari 150 sampai dengan 400 watt aja. Mesin berkekuatan tinggi dan powerful motornya bisa mencapai 16.000 rpm. Di mixer lain merek biasa paling cuma sampai 8.000 rpm aja ya. Oke, kalau adonannya udah lembut seperti mayonnaise, langsung aja kita tambahkan susu bubuk, tepung maizena dan juga tepung terigu. Untuk tepung terigunya jangan lupa disaring dulu supaya nggak menggumpal dan lebih mudah tercampur rata. Kemudian kita mixer lagi sampai tercampur rata, cukup dengan menggunakan level kecepatan paling rendah aja. Nah, kalau kalian nggak punya stand mixer kayak gini, masih bisa membuat adonannya dengan menggunakan hand mixer biasa. Cuma kalau untuk membuat adonan dengan menggunakan hand mixer biasa, mengaduk adonan dengan tepung terigu kayak gini harus diganti dengan menggunakan spatula. Nah, kalau menurut aku sih, kalau misalkan untuk berjualan dan membuat dalam porsi yang banyak, lebih baik pakai stand mixer seperti ini, yang tentunya lebih hemat dan juga lebih efisien waktu.
Oke, bisa kalian lihat ya, cukup dalam waktu sekitar 2 menit aja adonannya udah bisa langsung tercampur sempurna seperti ini. Nah, kalau udah tercampur sempurna kayak gini, langsung aja kita matikan mixernya. Kemudian kita bersihkan yang menempel di kaki mixer. Langkah berikutnya ini aku siapkan selai nanas yang udah dibulat-bulat. Untuk resep dan takarannya silahkan kalian cek link yang di pojok kanan atas ini. Setelah itu kita siapkan sendok takar, dan ini kita pakai sendok takar 1 sendok teh atau nomor 3 dari yang terbesar. Langsung aja kita takar adonannya, diratakan 1 sendok takar seperti ini. Setelah itu kita ambil dan langsung kita lubangi bagian tengahnya pakai jempol kayak gini. Kemudian tambahin 1 butir selai nanas, lalu kita tutup rapat dan dibulat-bulat sampai tidak retak. Kemudian kita runcingkan bagian ujungnya seperti membentuk ujung daun. Dan untuk menghiasnya kita gunakan capitan seperti ini. Langsung aja kita capit dulu bagian tengahnya seperti ini ya. Setelah itu kita capit bagian kiri kanannya. Untuk capitan nastar kayak gini kalian bisa beli di toko-toko perabotan atau juga bisa beli di aplikasi marketplace. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, kayak gini ya hasilnya, cantik banget kan? Langsung aja kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Oke, kalau udah dapat 2 loyang kayak gini, langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang di rak bawah dan di rak tengah. Untuk rak tengah, ini aku pakai terai bawaan oven yang dibalik. Dan ini kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit, atau silakan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan supaya hasil nastarnya nggak retak, jangan terlalu panas suhunya, maksimal cuma sampai 150 derajat Celcius aja. Kalau pakai oven tangkring, dipanggang pakai api sedang cenderung kecil. Untuk ovennya ini aku gunakan oven Mito Fantasi 2. Apa sih bedanya dengan oven Fantasi yang sebelumnya? Jadi oven Fantasi 2 ini ada fermentation function, dan untuk oven dengan kapasitas 33 liter belum ada fungsi ini sebelumnya. Dan juga oven ini sudah dilengkapi dengan double thermostat. Maksud dari double thermostat di sini untuk pengaturan suhu api atas dan suhu api bawahnya bisa disetel dengan berbeda. Dengan begitu suhu oven lebih terkontrol.
Langkah berikutnya untuk membuat olesannya, ini aku udah siapkan 2 butir kuning telur bebek dan kita tambahin dengan 1 sendok makan minyak goreng. Nah, pakai minyak goreng yang masih baru ya, jangan bekas pakai ngegoreng jengkol ataupun ikan asin. Oke, langsung aja kuning telur dan juga minyak ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah sekitar 15 menit dipanggang, langsung aja kita tukar posisinya. Untuk loyang yang atas kita pindahkan ke bawah, sedangkan loyang yang bawah kita angkat dan kita oles dengan kuning telur. Oke, langsung aja kita oles dengan kuning telur yang udah dibuat tadi, dioles pelan-pelan dan secukupnya. Nah, bisa kalian lihat ya, karena ini aku pakai kuning telur bebek, jadi warna yang dihasilkannya bagus banget. Selain pakai telur bebek, bisa kalian ganti dengan telur omega, supaya kita nggak perlu lagi menambahkan pewarna makanan. Tapi kalau mau pakai telur ayam biasa juga boleh, cuma kalau mau warnanya cantik, kita harus menambahkan pewarna makanan lagi. Oke, kalau udah dioles dengan kuning telur semua, langsung aja kita panggang lagi, kita letakkan di rak tengah. Sedangkan untuk loyang yang diletakkan di rak bawah, ini kita angkat dan gantian ya. Yang bawah ini kita oles dengan kuning telur. Setelah loyang yang bawah dioles dengan kuning telur, langsung aja kita panggang lagi. Tapi ini untuk loyang yang pertama tadi udah langsung mateng ya, karena untuk mengoles kuning telur aja itu membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Langkah berikutnya, siapkan toples ukuran 500 gram, alasi dengan kertas dan tambahkan 1 bungkus silika gel khusus makanan. Kalau nastarnya udah benar-benar dingin, kita alasi dengan paper cup. Setelah itu langsung aja kita susun di dalam toples. Sebetulnya kalau nggak pakai paper cup juga nggak masalah. Ini aku pakein paper cup supaya nastar yang ada di lapisan bawah dan bagian tengah tekstur glowingnya masih tetap mulus, gak kena brudelan tekstur nastar yang di atasnya. Ini dia hasilnya nastar daun yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Dan sekarang saatnya review tekstur dari nastar daun ini. Bagian permukaannya ini mulus dan glowing banget. Teksturnya kokoh, gak bleber dan juga gak retak. Kalau dibelah seperti ini ya hasilnya. Nah, kalau dipencet ini empuk banget, lumer banget ya. Jadi kalau misalkan makan nastar daun ini nggak perlu digigit, cuma diemut aja, ini udah lumer banget di mulut. Untuk masa ketahanannya, nastar daun ini bisa tahan sampai dengan 2 bulan dengan catatan pada saat pembuatan dan pengemasan tidak tersentuh tangan langsung. Sedangkan kalau ditambahkan silika gel seperti aku, ini bisa tahan sampai dengan 5 bulan. Satu resep yang aku bagikan ini jadi 4 toples ukuran 500 gram dan 1 toples dessert box ataupun ukuran 250 gram. Bisa kalian jual dengan harga 75.000 sampai dengan 25.000 rupiah per toples 500 gram, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.